Pemirsa, tak dimungkiri kita masuk pada peristiwa penuh drama di tahun 2022. Drama sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Persidangan para terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf maraton digelar sampai saat ini sejak 2,5 bulan yang lalu. Kesaksian demi kesaksian didengar. Terdakwa Putri Chandrawati konsisten mengaku diperkosa. Sementara pembuat skenario pembunuhan, Ferdy Sambo, 3 kali menangis dan berkali-kali meminta maaf seraya berkata, "Saya siap bertanggung jawab." Namun bukan soal apakah itu pelecehan atau bahkan perkosaan yang menyita perhatian saya, tapi soal uang tak bertuan yang jadi sorotan. Jumlahnya fantastis, 100 triliun rupiah. Tapi uniknya di kasus Ferdy Sambo, tidak ada sepeser rupiah pun yang disita terkait kasusnya. Saudara, saya merangkumnya. Tidak hanya soal siapa yang paling bertanggung jawab atas tembakan terakhir yang membuat Yosua tewas. Belakangan juga terdapat kejanggalan. Tertulis nilai uang 100 triliun rupiah di rekening atas nama Yosua. Saudara, saya akan coba bacakan karena saya mendapatkan secara eksklusif ini yang tidak beredar di media manapun, yang tanpa ada coretan. Yang nanti saya akan tunjukkan. Saya sebutkan saja ya, terhadap transaksi pengguna jasa sebagai berikut. Nama Nofrian Syah Yosua. Tempat tanggal lahir Jambi 20 November 1994. Pekerjaan Polri, alamat di Sukamakmur, Muaro Jambi. Nomor rekening saya sebutkan ya, 1296 249462. Nilai nominal 99 triliun 999 miliar 999 juta 999 ribu 999, artinya 100 triliun kurang 1 rupiah. Ini yang saya garis bawahi. Jenis transaksi debit. Sudah ada di sebelah saya. Ia adalah Glenn Tumbelaka, Ketua Lembaga Misi Reclassering Republik Indonesia, LMRRI. Bung Glenn, ya. Apa kabar? Sehat selalu? Baik, sehat-sehat. Saya tahu Anda yang pertama kali kemudian membacakan soal ini. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah apa yang mau Anda bela di sini? Pertanyaan saya langsung gini deh. 100 triliun ini kan sempat PPATK menyebutkan. Saya akan tunjukkan pada Anda, saudara. Pernyataan dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pak Ivan Yustiavandana, yang menyatakan bahwa itu adalah pagu, batas. Ketika seseorang ingin atau pihak bank ingin membatasi dari jumlah yang dibukukan. Ya. Maka digunakan 99 triliun, itu dianggap sebagai nilai yang hampir mustahil. Tapi Anda melihat sebagai hal yang lain. Ini bukan pagu. Ini uang ada kok. Ini punya Yosua. Begitu? Dinyatakan di surat begitu. Menurut saya ya. Mana buktinya? Gitu. Karena gini. Kalau jadi, sebentar. Jadi ada uang yang dianggap sebagai hampir 100 triliun rupiah itu di rekening Yosua. Itu ditulis soalnya. Oke, kita baca di sini. Iya kan? Berita gitu acara penghentian sementara transaksi. Ini kan berita acara penghentian sementara transaksi. Iya. Tidak disebutkan misalnya dia punya uang dan lain sebagainya. Di mana kemudian yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan uang Yosua di situ. Hampir 100 triliun. Gini, di sini kan ada beberapa kolom ya, nama segala macam. Iya nggak? Nah, kemudian sampai di kolom nomor rekening. Ya. Tadi udah dibacakan. Terus nilai nominal 99 triliun tadi sekian. udah dibacakan. Jenis transaksi debit. Iya kan? Debit itu artinya kalau dari sisi kita ngambil dong. Iya, kalau kita nasabah, ya, kalau kita di debit kan berarti keluar. Iya kan, kalau kita ditransfer kredit. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Ya. Anda menggunakan kata kuncinya, ada angka di sini, 99 triliun, dan ada jenis transaksinya adalah debit. Iya. Kalau seandainya batas, ada masalah uangnya, RP-nya ada. Betul. Dan istilahnya penghentian sementara transaksi ini transaksi uang kan? Iya. Bukan istilah emas. Betul. Bukan bensin. Tapi kalau pihak BNI sudah mengatakan seperti itu, PPATK mengatakan seperti itu, ada apa? Jadi gini, kalau saya melihatnya, kalau kita bicara surat BNI Anda lagi, berbeda dengan lembaga negara nih, termasuk mungkin juga kepolisian. Iya.
Gini. Kalau dilihat dari suara, jadi ini kan lampiran. Berita acara ini lampiran. Jadi berdasarkan surat PPATK nomor sekian ini, ya kan? Itu menunjuk saudara surat tersebut di atas perihal pada pokok surat. Dengan ini kami sampaikan berita acara penghentian sementara atas rekening saudara dengan data sebagai berikut. Nama Nofriansah Yosua. Nomor rekening ada Nomor dua. rekening ada 2. Ya, di sini ada 2. Yang tadi 1 ya, sini ada 2. Itu 1. Alamat dan sebagainya. Ini aja udah aneh nih. Kenapa nih? Kenapa? Kenapa nih? Karena lampiran cuma 1 berkas. Harusnya? Kalau 1-1 berarti 2 berkas. Oh, ini dengan yang tadi ya. Atau di sini tulis 2. Ini janggal. Ini janggal. Kita juga sudah mencoba mengundang dari pihak BNI tapi tidak bersedia untuk bergabung, dan kita juga sudah mengundang dari pihak PPATK juga tidak bersedia untuk datang. Saya harus kemudian menyampaikan juga dari pihak BNI. Saya akan minta produser nanti untuk menyampaikan apa pernyataan dari pihak Bank BNI ya. Ini adalah Oki Rushartomo, Corporate Secretary BNI, yang menyatakan bahwa dokumen tersebut ya merupakan dokumen berita acara penghentian sementara transaksi bank yang dibuat sesuai dengan peraturan lah berdasarkan PPATK nomor sekian. Disampaikan 25 November 2002 oleh Oki Rushartomo, Corporate Secretary BNI. Sayang sekali PPATK tidak di sini. Nanti saya akan tanyakan kepada ahli pencucian uang, Mbak Yenti Garnasi. Saya nanti akan ke Mas Yonatan dulu. Yonatan Baskoro, pengacara dari Brigadir Yosua. Mas Yonatan, selamat malam. Mas Yonatan, selamat malam. Saya bertanya, betulkah Anda punya kecurigaan bahwa ada uang-uang di rekening Yosua yang memang belum terungkap hingga saat ini? Sangat-sangat meyakini itu, Mas. Dari mana buktinya? Karena sampai sekarang kami tidak menerima pemberitahuan dari bank-bank yang bersangkutan terkait dengan rekening-rekening almarhum ini statusnya seperti apa. Anda sebutkan bank-bank, artinya kalau di sini sebutkan hanya BNI, ada bank yang lain juga? Oh iya, Mas, kita ada di Mandiri, kita ada di BCA, ya, dan kita juga ada di BRI. Nah, sampai sekarang ini kita justru mendorong sekali untuk pegawai-pegawai bank tersebut juga dipanggil ke dalam persidangan untuk memberikan keterangan bagaimana terkait dengan dana almarhum yang ada di rekening tersebut, Mas. Dan yang di BNI pun itu kan hanya transaksi di tanggal 11, 3 hari setelah kematian. Bagaimana dengan transaksi-transaksi sebelumnya? Dan yang jadi pertanyaan saya juga, ini betul itu uangnya Sambo semua atau jangan-jangan ada uang almarhum juga nyangkut di situ? Tapi kalau angkanya 100 triliun rupiah, saya harus tanyakan. Apa mungkin itu anggaran satu kementerian? Sangat tidak mungkin ya. Sangat tidak mungkin. Jadi kalau seandainya disebutkan di sini yang tadi disebutkan, uang debit 99 triliun. Nyaris 100 triliun. Itu uang atau bukan? Maksud saya itu uang atau pagu seperti yang disampaikan oleh PPATK? Iya, nggak pernah dengar ya ada pagu. Tadi disebutkan laborasi terus. Itu saya hadir loh ke Papua Barat. Di pengadilannya saya menerangkan semua bahwa aliran dana dari triliunan ya, betul ya? Waktu itu ya yang triliunan. Laborasi Torus itu tidak ada. Saya juga baru dengar, oh apa iya peraturan 2017 ya. Apa gunanya bahwa akan dihentikan sementara transaksinya, kan menghentikan transaksi sementara itu beda dengan blokir loh, menghentikan. Dan itu hanya 5 hari. Aturannya hanya itu, dan itu Agustus. Dan nggak pernah ada angka 99 triliun. Nggak pernah itu ada bahwa di antara ini. Terus pertanyaannya, kenapa angka sampai 100 triliun untuk Indonesia? Dulu Indonesia mengatur bahwa semua transaksi yang 500 juta ke atas atau lebih, meskipun dari hasil legal, itu harus dilaporkan oleh bank kepada PPATK. Atau transaksi berapapun yang tidak sesuai dengan profilnya dia, harus dilaporkan juga. Ya. Kalau seandainya itu kita bicara, pagunya hampir 100 triliun, apakah itu diaplikasikan kepada seluruh nasabah atau nasabah tertentu? Itu pertanyaan saya, lebih spesifik lagi. Ya, saya sendiri yang nggak tahu. Selalu nggak pernah semua dengar dan kasus nggak pernah besar TPPU yang ada perbankannya tuh nggak pernah dengar seperti itu. Oke. Atau memang peraturannya ada dan memang untuk tidak didengarkan ya. Mbak Yenti ini ahli pencucian uang loh, harusnya tahu sampai sedetil mungkin. Saya juga, apa ya maksudnya BNI? Sayangnya waktu di pengadilan, kenapa ya hakim tidak mencecar, ya kan? Mencecar itu loh, udah datang loh BNI-nya. Karena gini, kalau saya nggak bisa melihat. Kenapa hakim tidak mencecar? Artinya belum ada informasi yang detil soal ini. Ini janggal. Iya, janggal. Kenapa menghadirkan BNI kalau nggak dicecar cuman apa betul, ngapain bilang begitu? Harusnya digali harusnya digali. Apa dia kan mengatakan, oh maksudnya Pak Hakim dua kali jadi dalam satu hari itu 200 hari 2 kali 100 kan bilang gitu. Iya. Harusnya kan digali. Anda meyakini bahwa ini adalah uang, bukan pagu?
Iya, kalau Pagu saya nggak ngerti aturan ya. Nggak Tapi ada aturannya. uang sebanyak ini yang Ya, mungkin kalau saja ada di tertulis rekening itu. Kita nggak tahu. Maksudnya apa menuliskan hampir 100 triliun di situ, itu maksudnya apa? Kalau Pagu, aturannya dari mana, kapan mulai diaturnya, kenapa tidak disosialisasikan. Kalau saya membaca ya debit itu, kalau saya punya rekening, debit itu berarti uang saya hilang, keluar gitu. Saya malah berpikir kebalik. Saya berpikir uangnya tadi sudah ada, karena ada pembunuhan ini langsung uangnya dikeluarkan. Kalau saya gitu, Bisa jadi artinya seperti itu. sebelumnya masuk dulu. Karena kalau kita lihat rekening kita di Ya, dalam itu bisa info bisa kita itu Pak. Either ya. masuk, apakah itu masuk ataukah itu keluar, yang jelas uangnya dicurigai Tapi ada. ini adalah keluar. Ini artinya uang tuh selama ini ada di sini. But for that time hari apa tanggal berapa ini? Tanggal ini uang itu keluar. 18 Agustus. Nah, tanggal itu keluar gitu. 18 sebetulnya. Agustus betul. Seru. Tapi sampai detik ini, koreksi kalau saya salah, saya tidak mendengar ada Rp1 pun yang disita dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saya menuju ke Komisioner Kompolnas, Pak Yusuf. Apa yang terjadi sesungguhnya, Pak? Kami sendiri beberapa waktu saat itu memang terkait dengan uang yang dikatakan dalam rekening Joshua itu sempat mendapatkan informasi, tapi jumlahnya berapa yang kemudian Komarudin sebagai pengacara kuasa hukum Brigadir Yosua mengemukakan ada transaksi debit. Nah, artinya informasi-informasi yang sampai ke kita, yang kita kumpulkan itu kan pada saat itu dikategorikan belum valid. Ibu PC kan bilang bahwa 2 rekening ini atas nama Yosua dan RR itu dibukain tahun 2021. Ya kan? Artinya bank tahu. Yang Dan buka Ibu siapa, PC bilang ini ajudan saya. Artinya? Artinya bank tahu ini duitnya duit Ibu PC. Dan itu tidak boleh ya? Nggak boleh kan? Nah, makanya Memini, saya kan? tanya ahlinya, Nah, itu boleh nggak nggak sebenarnya kayak gitu? Nggak boleh. Nggak Apa boleh. itu nggak bisa diperbulan Kalau dari Karena ini segi- udah dinyatakan, Bu. Ya gini, Belum karena lagi Sambo bilang itu uang saya. Ya. Tapi yang- dititipkan di rekening atas nama Nggak Yosua. boleh lah. Nggak boleh. Nggak boleh. Apa yang harusnya terjadi Itu kalau udah misalnya seperti itu? TPPU tuh. TPPU. Jadi dalam rangka membuka uang itu dari asal-usul mana, kita bisa lihat transaksi yang mencurigakan itu pakai pendekatan TPPU. Ini ada transaksi yang mencurigakan yang tidak cocok dengan profilnya Yosua. Ini masukkan dulu, ya kan? Profilnya semua, Ya kan termasuk tidak. yang kirim. Apalagi Ibu apalagi PC, Sambo berbicara nggak masuk. bahwa 600 Yosua kan juta sudah untuk- meninggal. Iya. Kalau Jenderal itu Bintang 2 kalau tidak percaya. ada bukti bahwa ada keterlibatan orang yang tidak ada kasus mencairkan, mentransaksikan di 3 hari setelah meninggal, bisa jadi kita berpikir ini Yosua. Iya. Tetapi alhamdulillah gitu ya, 3 hari kemudian ada bukti kan, ada bukti itu sebenarnya menurut saya sih bukti ya, sangat bukti bahwa itu ada pengeluaran, ya kan, berarti ada yang mengeluarkan, ya kan, kenapa dimasukkan ke rekening itu dan kenapa dikeluarkan. Nah, di situ ada transaksi yang mencurigakan, itu adalah ada dugaan TPPU di situ. Nah, TPPU ini dari hasil kejahatan apa ini yang kita lihat gitu caranya. Bahwa ada kejanggalan dalam uang demi uang, rekening demi rekening, itu sebuah fakta. Dan Mbak Yenti mengakui, Bung Glenn mengakui, Bung Yonatan mengakui, dan Pak Komisioner juga mengakui. Kasus Ferdi Sambo dalam pembunuhan berencana dan obstruction of justice harus tetap kita kawal. Ya. Nah, kaitannya dengan uang-uang yang ada kaitannya dengan Brigadir Yosua itu perlu menarik untuk didalami. Follow the money, menarik untuk didalami dalam kasus Ferdi Sambo. Pemirsa, demikian sejumlah tayangan yang eksklusif dari The Prime Show bersama saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa di episode selanjutnya di tahun depan. Salam.